Hai teman-teman, kembali lagi dengan Dania. Hari ini kita akan belajar bed teaching tema 9 kelas 5 ya teman-teman. Tonton terus video ini ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekali ya anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Yang mau memimpin siapa? Mbak Kaila apa Mbak Mara? Ayo. Mbak Mara. Iya Mbak Mara, boleh dipimpin berdoa Mbak Mara? Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Bu Guru absen dulu ya anak-anak. Ya. Mbak Kaila, Hadir. Mbak Evelyn. Lagi ke rumah nenek. Oh, enggak berangkat ya ini. Izin ya. Oke. Mbak Mara, Hadir. Mbak Melani. Lagi sakit. Mbak Melani sakit ya. Ya anak-anak, hari ini Bu Guru mau menyampaikan kita akan belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran ya anak-anak. Untuk materi kemarin ada yang masih ingat tidak? Masih. Oh iya masih. Materi apa aja? Oh katanya masih mengguyu. Kemarin yaitu materi gaya. Gaya itu ada gaya gesek, gaya gravitasi, ada gaya pegas. Dah keinget? Nah, gaya itu suatu tekanan ya yang bisa memindahkan suatu benda. Nah, teman-teman kita hari ini akan belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran. Apa sih zat tunggal itu? Sebelum Bu Guru menerangkan, lebih baik teman-teman nanti melihat video yang Bu Guru akan perlihatkan. Oke teman-teman. Apa sih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. materi.
Segala sesuatu yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa serta volume. Materi dapat berwujud padat, cair, dan gas. Penggolongan materi. Materi dapat dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri ada dua jenis. Yang pertama unsur dan yang kedua senyawa. Sedangkan campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Kita pelajari satu demi satu ya. Yang pertama kita pelajari adalah zat tunggal. Zat tunggal disebut juga dengan zat murni. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu zat atau satu materi sejenis. Contohnya adalah air, gula, emas 24 karat, dan garam. Jenis zat tunggal ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Jenis zat tunggal yang pertama, yaitu unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam, atau unsur bukan logam. Contoh unsur logam misalnya adalah perak yang dilambangkan dengan huruf Ag, unsur besi yang dilambangkan dengan huruf Fe, unsur emas 24 karat yang dilambangkan dengan huruf Au, dan unsur platina yang dilambangkan dengan huruf Pt. Ada pula contoh unsur bukan logam atau yang disebut sebagai unsur non-logam. Contohnya adalah oksigen yang dilambangkan dengan huruf O, unsur hidrogen yang dilambangkan dengan huruf H, unsur karbon yang dilambangkan dengan huruf C, dan unsur nitrogen yang dilambangkan dengan huruf N. Dan zat tunggal yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya adalah senyawa garam yang terbentuk dari unsur natrium dan unsur klorin. Yang kedua adalah air. Air terbentuk dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Kemudian gula. Gula terbentuk dari 6 unsur karbon, 12 unsur hidrogen, dan 6 unsur oksigen. Selanjutnya adalah asam cuka. Asam cuka terbentuk dari beberapa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada pula soda kue. Soda kue terbentuk dari unsur natrium, hidrogen, dan beberapa unsur oksigen. Dan vitamin C. Vitamin C terbentuk dari beberapa unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selanjutnya kita akan belajar tentang campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, campuran homogen yang dapat tercampur secara sempurna. Dan yang kedua, campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak dapat tercampur secara sempurna. Oke, baik campuran homogen dan campuran heterogen memiliki kesamaan ciri-ciri. Berikut ini ciri-ciri campuran. Yang pertama, campuran tersusun atas dua unsur atau senyawa atau lebih. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Dan yang keempat, sifat campuran sama dengan sifat-sifat zat penyusunnya. Nah, jenis campuran yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan karena seperti tampak satu kesatuan. Seperti halnya terlihat pada gambar.
yaitu larutan air sirup. Antara bagian air dan bagian sirup tidak dapat dibedakan. Berikut ini contoh campuran homogen di sekitar kita. Yang pertama, sirup. Sirup merupakan campuran dari gula, pewarna, dan air. Yang kedua, air teh manis dan sudah disaring. Merupakan campuran dari air, gula, dan warna teh. Yang ketiga, larutan garam, yang merupakan campuran dari garam dan air. Yang keempat adalah udara. Udara di sekitar kita merupakan campuran dari berbagai gas, yaitu campuran dari gas nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan lain-lain. Yang kelima adalah logam perunggu. Logam perunggu merupakan campuran dari logam tembaga dan timah. Selanjutnya logam kuningan, yang merupakan campuran dari logam tembaga dan seng. Kemudian ada logam emas putih, yang merupakan campuran dari emas, tembaga, dan perak. Dan ada juga logam emas di bawah 24 karat. Logam emas di bawah 24 karat merupakan campuran dari logam emas dan tembaga. Kemudian jenis campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya adalah air kopi tumbuk. Bagian antara bubuk kopi dan air kopi masih dapat dibedakan. Contoh campuran heterogen di sekitar kita, misalnya campuran air dan minyak, air kopi tumbuk, campuran air dan pasir, es sirup. Es batu masih dapat dibedakan dengan larutan sirupnya. Yang kelima, es teh manis. Es batu masih bisa dibedakan dengan larutan teh manisnya. Yang keenam adalah adukan semen dan kerikil. Dan contoh yang ketujuh adalah adonan bakwan. Oke, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi sudah melihat video tersebut ya. Ada gambarannya apa itu zat campuran dan zat tunggal. Sekarang Guru terangkan apa sih zat tunggal dan zat campuran tadi. Zat tunggal itu zat yang hanya terdiri dari satu jenis penyusun seperti air ya, yang sejenis gitu ya. Air, terus ada lagi apa? Air, terus garam, terus apa lagi? Gula. Apa lagi? Emas 24 karat. Oh iya, pintar ya. Ada di zat campuran, zat apa tadi? Tunggal. Zat tunggal itu ada seperti gula, garam, air, logamnya termasuk apa itu emas murni. Ini semua dinamakan zat tunggal. Zat tunggal. Kenapa tadi dinamakan zat tunggal? Ya.
yang sejenis. Zat terdiri dari satu zat atau dari materi sejenis gitu ya. Nah, jadi materinya sejenis. Nah, terus zat tunggal itu dibedakan menjadi dua. Zat tunggal itu dibedakan menjadi dua. Ada unsur dan senyawa. Apa saja tadi, ingat enggak? Apa itu unsur? Yang mana itu unsur? Unsur itu seperti hanya satu jenis, misal kayak logam, dan ada yang logam dan ada yang non logam. Yang logam itu seperti besi, terus logam mulia ya, maksudnya kayak emas gitu toh. Perak aja ya. Ya. Perak. Nah, ini yang logam. Yang bukan logam apa? Ada hidrogen. Ada oksigen. Oksigen bukan? Iya bukan. Iya apa enggak? Iya, ada oksigen. Nitrogen. Terus Nitrogen. dan ini namanya yang bukan non logam. Yang non logam ini namanya non logam. Yang unsur-unsur seperti besi, perak itu adalah merupakan unsur logam. Dan seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, helium, apalagi itu seperti non logam. Ya, bukan seperti itu Pak, itu non logam. Nah, sekarang ada senyawa. Senyawa itu apa tuh senyawa? Terdiri dari senyawa yang unsur yang sejenis. Nah, bahan sejenis cuman apa saja sih contohnya? Contohnya senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Nah, tadi kan unsur itu kan satu unsur. Nah, senyawa itu terdiri dari beberapa unsur. Ada seperti garam. Garam itu dari natrium NaCl. Berarti natrium klorida. Ini ada dua unsur, natrium dan klorida. Terus apa lagi selain garam? Air putih ya, air putih. Apa? Air putih. Air putih itu H2O. Air itu rumusnya itu H2O. Hidrogennya terdiri dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Ini hidrogen. Hidrogen ini toh di sini toh anak-anak, ini toh dilambangkan dengan H, oksigen dilambangkan dengan O, nitrogen N. Natrium ada yang namanya natrium itu Na. Ini Cl ini klorida. Cl itu klorida. Pernah dengar kata klorida kan? Bukan fluoridina. Jadi kebayangnya ke fluoridina toh. Nah, senyawa ini ada garam, air putih, apalagi? Batuk-batuk Mbak Mara.
Air sudah. Asam cuka. Asam cuka. Ada gula. Gula ikut enggak? Gula ikut senyawa ya. Senyawa itu yang terdiri dari 2 atau lebih unsur. Nah, unsur itu hanya terdiri dari 1 unsur saja. Oke. Sudah paham? Insyaallah. Oke, hebat. Lagi sekarang zat campuran. Zat campuran. Zat campuran. Nah, campuran itu kelihatan tuh? Kelihatan. Kelihatan ya. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi. Beberapa jenis materi. Apa saja jenis materi tersebut? Nah, ada yang berupa kan semua yang ada di sekitar kita adalah materi karena memiliki unsur dan massa dan volume. Semua ini materi bukan? Ini ya materi karena dia memiliki volume dan massa. Tahu nggak massa itu apa? Berat. Massa itu berat. Massa itu berat ya. Maksudnya ki pirang kilo? Massanya ki pirang kilo? Oh, anak apa teh barang mbak? Ada. Enten buatan mbak Kaila? Enten. Oke. Ini massa apa bukan ini? Kok massa apa bukan? Ini materi apa bukan ini? Ya. Materi. Ini materi apa bukan ini? Materi. Meja itu materi apa bukan meja? Materi. Oke. Sudah paham ya? Nek campuran itu berarti terdiri dari beberapa jenis materi. Jadi nek ini gabung karo kiye, ini kiye. Ini itu termasuk jenis apa? Zat campuran. Tapi bukan tidak dinamakan zat karena tidak tercampur. Nah, yang tercampur. Paham? Zat campuran itu apa? Paham zat campuran itu apa? Zat Yang terdiri dari beberapa materi. Nek zat campuran itu zat yang terdiri dari beberapa materi. Jadi berapa materi? Air ditambah gula itu zat campuran apa bukan? Ya. Ya, air dicemplungi kiye. Zat campuran apa bukan? Iya. Ya, zat campuran. Itu juga sama, Dek. Dek. Nah, zat campuran itu ada jenis-jenis zat campuran. Yaitu homogen Dan heterogen. pinter, homogen dan Heterogen. heterogen. Apa sih zat homogen itu? Homogen itu yang gimana? Yang tercampur sempurna. Sip, hebat. Yang tercampur sempurna. Tercampur Sempurna. sempurna. Kalau yang heterogen Tidak tercampur sempurna. tidak tercampur
sempurna. Nah, zat homogen adalah zat campuran yang tercampur sempurna. Contohnya apa ya teman-teman? Kalau yang homogen itu Air dengan gula. gula ya. Terus apa lagi? Air dengan garam. Ya, pinter. Apa lagi? Mbak Mara apa? Ada tahu nggak? Air dengan air. Air apa? Itu teh itu termasuk homogen apa bukan? Air teh. Air minum air teh. Teh mimi teh. Malah mimi teh. Jo, duduk. Kan jadi warnanya warna teh toh. Nah, itu kan termasuk campuran homogen apa bukan? Tercampur sempurna apa enggak? Masih bisa dipisahkan apa enggak? Masih. Benar? Ya kan tehnya disaring, nek pakai teh celup kan ya warnanya. Itu termasuk apa? Homogen, benar, homogen. Terus apa lagi homogen? Lebaran itu sok makan. Ya, air dengan sirup. Karena dia tercampur sempurna. Oke. Yang heterogen, contohnya apa? Yang heterogen? Air dengan pasir. Ya, air dengan pasir, air dengan kopi, hebat. Terus dengan minyak. air dengan minyak. Kenapa kok dikatakan campuran apa itu zat campuran yang heterogen? Kenapa? Karena tidak tercampur sempurna. Iya, karena tidak tercampur sempurna. Nah, itu masih terlihat perbedaannya. Paham teman-teman? Sekarang kita melakukan percobaan. Kita melakukan percobaan. Apa sih percobaannya, Bu? Sekarang Bu Dania itu kita taruh sini. Nah. Bu Dania punya 3. Ini apa ini? Kopi. Ini. Ya, kopi. Ini gula. Ini garam. Oke. Ini mereka apa ini namanya? Zat apa ini? Yang ini zat. Kan ada 2 toh, zat tunggal sama zat campuran. Ini zat tunggal apa zat campuran nih? Masih berapa? Ada berapa? Apa itu materi ini? 1 toh? Apa itu namanya? Zat Tunggal. Zat tunggal karena masih terdiri dari 1 materi. Nah, zat tunggal. Zat tunggal ya. Ya. Senyawa apa unsur? Senyawa apa unsur? Unsur Unsur apa senyawa? Senyawa. Karena terdiri dari beberapa unsur. Air pun Sekarang kita coba ya. Kita coba melarutkan ini. Tak kasih air 1. Sendoknya mana? Oh iya, belum ada sendok ya? Kurang kan ini ya? Sebentar. Kumpulkan. Nggak ada sendoknya itu. Lupa nggak bawa sendok. Guru nggak bawa sendok ya teman-teman. Pakai ballpoint saja nggak apa-apa. Nah, kita ini apa tadi? Garam. Kita aduk ya. Kita aduk ya. Sudah tercampur? Belum. Karena ini bukan air panas. Susah. Sudah tercampur ya?
Nah itu sedikit nggak apa-apa. Berubah ya warnanya ya? Ya, tapi tadi Ini nggak ini karena ada gula. Nggak boleh tercampur sempurna karena ini bukan air panas, jadinya lama nanti kering. Nah sekarang yang kopi. Bisa saya? Aduh, coklat. coklat ya warnanya coklat. Udah nggak ini airnya? Udah. Minta tolong diadukan Mbak. Mbak tambahin. Ya? Ya. Sudah. Oke, terima kasih. Larutan manakah yang termasuk pakai larutan? Apakah garam ini tercampur sempurna? Iya. Iya. Apakah gula ini tercampur sempurna? Iya. Berarti mereka ini termasuk larutan Homogen. homogen. Oke. Apakah ini tercampur sempurna? Tidak. Tidak. Karena masih ada endapan ya di bawah ya. Iya. Masih ada endapan kan? Ini termasuk larutan apa ini? Heterogen. Heterogen ya. Berarti sudah paham ya ini antara larutan homogen dan larutan heterogen ya? Sudah. Nah sekarang teman-teman, nanti teman-teman Bu Guru kasih lembaran soal ya, dikerjakan semaksimal mungkin ya teman-teman. Banyak yang nggak masuk ya. Iya. Mengidentifikasikan sifat campuran dulu. Nah nanti teman-teman, Bu Guru tak kasih ini kan. Di bawah ini ada kolom-kolom yang tercampur sempurna dan tidak tercampur sempurna. Nah, ada air dan gula seperti ini ya. Ada air dan minyak, ada air dan pasir, air dan pewarna makanan, minyak dan pasir, minyak dan pewarna makanan, minyak dan gula. Nah, ini teman-teman mengisi tabel ini ya teman-teman. Ya. Tinggal dicentang saja. Paham? Paham. Mbak Kaila, Mbak Mara, salam mengerjakan teman-teman. Ya. Ayo, yang bener, Mbak Mara ngarang. Mbak Mara, Bu Guru minta apa tisunya Mbak Mara? Mau kamar mandi, boleh. Itu yang kiranya tercampur sempurna ya. Bingung, malah bingung. Anda juga bingung. Ya itu kan nek air sama pasir itu mengendap apa enggak? Nah terus air
air sama pewarna makanan itu kira-kira tercampur apa enggak? Ya kali. Terus di sini dinamain apa? Iya, dinamai diberi nama ya. Diberi nama nanti. Nanti keseliru. Keseliru itu apa? Jorok banget. Marah melawak terus. Oh. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Sekarang ditukar sama Pak Kaila. Enggak mau. Kok nggak mau? Kenapa nggak mau? Ngarang semua mesti. Kita cocokkan ya teman-teman. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pengamatanmu. Kalian udah ngamatin loh ya? Yep. Oke. Nomor 1, air dan gula tercampur sempurna apa tidak? Sempurna. Nomor 2, air dan minyak tercampur sempurna atau tidak? Tidak. Tidak. Air dan pasir? Tidak. Ya. Terus nomor 4, air dan pewarna makanan Bercampur. bercampur. Minyak dan pasir? Tidak. Tidak. Minyak dan pewarna makanan? Tidak. Tidak. Minyak dan gula? Tidak. Tidak, sepertinya tidak. Ya. Benar semua? Nah. Tak masukkan dulu nilainya. Mara dapat nilai berapa Mbak Mara? Sana 100 ya. Kasih nilai Mbak Kaila. Mbak Kaila nilai berapa? Berarti 100 ya? Ya. Nah, karena kalian sudah paham mengenai ini, nah sekarang Bu Guru mau ngasih kalian soal ulangan hadiah. Ini kumpulkan. Selamat mengerjakan. Ayo, ini buat evaluasi tadi udah belajar loh. Sudah. Nah, kita kasih hadiah kopi ini. Enak loh teman-teman. Aku mau. Bisa ya? Bisa kok, pinter-pinter. Udah loh itu soalnya, itu soal latihan loh. Latihan. Tidak latihan. Ulangan berarti benar. Ayo. Sudah selesai Mbak Kaila? Sudah. Boleh.
Sak-sae nggak apa-apa. Bonus, ayo sebisanya kamu. Sudah? Oh, kamu belok ini toh. Enggak. Oh. Oke. Sudah selesai semua ya teman-teman? Sudah. Pembelajaran hari ini sekian dulu ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi. Sebelum ini belum dinamai Mbak Mara? Nah, sudah ya teman-teman, boleh beres-beres. Nah, teman-teman, sebelum Bu Guru menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, teman-teman berdoa terlebih dahulu ya, setelah belajar berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Sampai bertemu kembali ya teman-teman. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya teman-teman. Ya.